Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Septiana Wulandari dengan NIM 182221073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya buat em, untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Selanjutnya saya akan membagikan layar terlebih dahulu untuk jurnal yang telah saya buat. Baik, ini adalah jurnal yang telah saya buat. Untuk judulnya sendiri adalah analisis pada aliran sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan melengkung. Jadi ini adalah jurnal yang telah saya buat. Di sini ada nama pembuatnya yaitu Nadia Septiana Wulandari, yaitu saya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ke abstrak. Dalam jurnal ini abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik aliran sungai di sekitar dua jenis penghalang yaitu penghalang kotak dan penghalang melengkung dengan metode numerik berbasis Computational Fluid Dynamics atau CFD. Di mana fokus utama dari penelitian ini adalah membandingkan distribusi kecepatan, tekanan, dan tingkat turbulensi yang dihasilkan oleh kedua bentuk penghalang tersebut. Jadi simulasi yang dilakukan dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes untuk aliran incompressible dengan mempertimbangkan parameter seperti koefisien drag dan zona stagnasi. Jadi nanti di akhir hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa penghalang melengkung menghasilkan turbulensi yang lebih rendah, distribusi tekanan yang lebih merata, dan koefisien drag yang lebih kecil, di mana sekitar 0,8. Dibandingkan dengan penghalang kotak yang sekitar 1,2. Jadi selain itu, penghalang melengkung juga mengurangi zona stagnasi di belakang penghalang yang dapat menurunkan resiko sedimentasi dan erosi di dasar sungai. Diharapkan temuan ini juga dalam jurnal ini memberikan implikasi penting dalam desain infrastruktur sungai, khususnya dalam upaya mengurangi dampak negatif aliran terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Dalam jurnal ini dijelaskan di mana aliran sungai itu merupakan fenomena alam yang kompleks dan dinamis yang seringkali dipengaruhi oleh keberadaan penghalang, baik yang seperti sifatnya alami, seperti batu dan vegetasi, maupun buatan seperti jembatan, bendungan, dan struktur pengendalian aliran. Penghalang ini dapat mengubah karakteristik aliran sungai termasuk kecepatan, tekanan, dan pola turbulensi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekosistem sungai, stabilitas struktur, serta resiko banjir dan sedimentasi. Oleh karena itu, memahami bagaimana bentuk dan jenis penghalang mempengaruhi aliran sungai menjadi sangat penting dalam perencanaan. Di dalam jurnal ini, penelitiannya akan berfokus pada dua jenis penghalang, yaitu penghalang kotak dan penghalang melengkung. Penghalang kotak dengan bentuknya yang tajam dan sudutnya yang tegas seringkali menciptakan turbulensi tinggi dan zona stagnasi di belakang penghalang yang dapat menyebabkan akumulasi sedimen dan peningkatan risiko erosi. Di sisi lain, penghalang melengkung dengan bentuknya yang aerodinamis diharapkan dapat mengurangi turbulensi dan distribusi tekanan yang lebih merata, sehingga lebih efektif dalam pengendalian aliran. Untuk tujuan utama dari jurnal ini itu untuk menganalisis dan membandingkan karakteristik aliran di sekitar penghalang kotak dan penghalang melengkung menggunakan metode numerik berbasis Computational Fluid Dynamics seperti yang disebutkan dalam abstrak tadi. Dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam distribusi kecepatan, tekanan, dan tingkat turbulensi, serta menghitung koefisien drag yang dihasilkan oleh kedua jenis penghalang tersebut. Nah, selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi praktis dari temuan tersebut dalam konteks desain infrastruktur. Jadi, penelitian atau jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang rekayasa sungai dengan memberikan rekomendasi desain yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif penghalang terhadap aliran sungai.
Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka dari jurnal ini saya memakai 6 tinjauan pustaka, di mana yang pertama tinjauan pustaka yang saya pakai adalah distribusi tekanan dalam fluida. Untuk distribusi tekanan dalam fluida merupakan aspek kritis dalam analisis dan dinamika aliran, terutama dalam konteks kanal terbuka seperti sungai. Tekanan dalam fluida terdiri dari dua komponen utama, yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan dinamis. Untuk tekanan hidrostatik yang dinyatakan sebagai P sama dengan rho GH merupakan tekanan yang terjadi akibat berat fluida di atas suatu titik pada aliran yang menghadapi penghalang seperti penghalang kotak dan melengkung. Distribusi tekanan hidrostatik dapat berubah secara signifikan akibat variasi tinggi permukaan air dan bentuk penghalang. Pada penghalang kotak, distribusi tekanan hidrostatik cenderung tidak merata karena bentuknya yang tajam dan sudut yang tegas. Ketika aliran fluida menghadapi penghalang kotak, tekanan hidrostatik di depan penghalang meningkat secara signifikan akibat akumulasi fluida. Namun, di sisi lain, di belakang penghalang kotak, tekanan hidrostatiknya menurun drastis karena terbentuknya zona stagnasi dan vortex. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui persamaan Bernoulli seperti yang telah kita ketahui, yang menyatakan bahwa total energi fluida tetap konstan dalam aliran ideal. P plus 1 per 2 rho V kuadrat plus P rho GH sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan statis, rho adalah densitas fluida, V adalah kecepatan aliran, dan H adalah ketinggian fluida. Pada penghalang kotak, meningkatkan tekanan statis di depan penghalang menyebabkan percepatan aliran di atasnya. Sementara di belakang penghalang terjadi pelepasan tekanan yang menghasilkan pusaran turbulensi. Selanjutnya, berbeda dengan penghalang kotak, penghalang melengkung cenderung memberikan distribusi tekanan yang lebih merata. Bentuknya aerodinamis, penghalang melengkung memungkinkan aliran fluida untuk mengalir lebih lancar di sekitar penghalang, serta mengurangi perubahan tekanan yang mendadak. Tekanan hidrostatik di depan penghalang melengkung meningkat secara bertahap, sementara di belakang penghalang tekanan menurun secara lebih terkendali. Hal ini mengurangi pembentukan zona stagnasi dan vortex yang signifikan. Dan persamaan Bernoulli yang tadi juga berlaku untuk penghalang melengkung, di mana perubahan tekanan statis dan dinamis terjadi secara lebih halus. Pada penghalang melengkung, tekanan dinamis di atas penghalang meningkat karena percepatan aliran, tetapi tidak sebesar pada penghalang kotak. Di belakang penghalang melengkung, tekanan statis kembali ke nilai normal dengan lebih cepat, mengurangi turbulensi dan zona stagnasi. Berbeda dengan penghalang kotak, penghalang melengkung cenderung memberikan distribusi tekanan yang lebih merata. Bentuk aerodinamis penghalang melengkung memungkinkan aliran fluida untuk mengalir lebih lancar dan di sekitar penghalang, mengurangi perubahan tekanan yang mendadak. Tekanan hidrostatik di depan penghalang melengkung meningkat secara bertahap, sementara di belakang penghalang tekanan menurun secara terkendali. Lalu selanjutnya adalah tinjauan A2, yaitu aliran kanal terbuka, di mana aliran kanal terbuka ini memiliki karakteristik unik karena adanya permukaan bebas yang dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, di mana salah satu parameter utamanya yaitu adalah bilangan Froude yang dinyatakan sebagai Fr sama dengan V per akar GH, di mana V adalah kecepatan aliran, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman air. Bilangan Froude di sini menentukan jenis aliran, di mana Fr kurang dari 1 menunjukkan aliran subkritis, Fr lebih dari 1 menunjukkan aliran superkritis, dan Fr sama dengan 1 merupakan aliran transisi. Keberadaan penghalang dapat menyebabkan perubahan jenis aliran seperti transisi dari aliran subkritis ke superkritis yang dapat mengakibatkan
pembentukan gelombang kejut hidraulik dan pusaran turbulen di hilir penghalang. Selanjutnya adalah saya menggunakan tinjauan yang ketiga yaitu relasi integral dalam volume kontrol. Konservasi massa dalam aliran fluida dinyatakan dalam persamaan kontinuitas sebagai D per dx dikali rho VA sama dengan 0, di mana menyatakan bahwa laju aliran massa tetap konstan dalam sepanjang aliran tersebut. Dalam aliran kanal terbuka dengan penghalang, luas penampang itu akan lebih efektif berubah sehingga kecepatan fluida harus menyesuaikan agar massanya tetap terjaga. Lalu di sini disesuaikan dengan kasus penghalang kotak di mana luas penampang aliran berkurang secara tiba-tiba menyebabkan percepatan aliran di atas penghalang dan daerah tekanan rendah di belakangnya. Sebaliknya, penghalang melengkung menghasilkan perubahan luas penampang yang lebih halus sehingga dampak perubahan kecepatan lebih bertahap. Pada penghalang kotak, perubahan luas penampang yang tiba-tiba menyebabkan percepatan aliran yang signifikan di atas penghalang. Hal ini menyebabkan peningkatan kecepatan aliran dan penurunan tekanan di belakang penghalang yang dapat menyebabkan pembentukan zona stagnasi dan vortex. Lalu persamaan kontinuitas yang menunjukkan bahwa untuk menjaga laju aliran massa yang konstan, peningkatan kecepatan aliran harus diimbangi dengan penurunan luas penampang yaitu rho V1A1 sama dengan rho V2A2 di mana V1 dan A1 adalah kecepatan dan luas penampang sebelum penghalang dan V2 dan A2 adalah kecepatan dan luas penampang di atas penghalang. Pada penghalang kotak, perubahan mendadak ini dapat menyebabkan ketidakstabilan aliran dan peningkatan turbulensi. Lalu untuk penghalang melengkung, hal ini memungkinkan aliran menyesuaikan kecepatannya secara bertahap, mengurangi percepatan aliran yang ekstrim dan penurunan tekanan yang signifikan di belakang penghalang. Persamaan kontinuitas tetap berlaku, tetapi perubahan kecepatan dan luas penampang terjadi lebih terkendali. Dengan persamaan yang sama, pada penghalang melengkung, perubahan kecepatan yang lebih bertahap mengurangi resiko pembentukan zona stagnasi dan vortex, meningkatkan stabilitas aliran, dan mengurangi turbulensi. Lalu untuk tinjauan yang keempat, saya menggunakan aliran melewati benda teredam. Jadi ketika fluida tersebut mengalami benda yang teredam sebagian atau sepenuhnya, maka gaya hambatan menjadi faktor utama dalam analisis dinamika fluida. Hambatan dalam aliran fluida terdiri dari hambatan tekanan dan hambatan gesekan. Maka hambatan tekanan terjadi akibat perbedaan tekanan antara sisi depan dan belakang benda. Maka sementara hambatan gesekan yang timbul karena interaksi fluida dengan permukaan benda, yaitu contohnya ada penghalang trapezoidal yang dimana cenderung memiliki hambatan tekanan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tinjauan yang kelima, di mana di sini saya mengambil efek bentuk penghalang terhadap aliran. Di sini kan kita mengambil dalam jurnal ini penghalang kotak dan penghalang melengkung. Ketika fluida mengalir melewati benda yang teredam atau sebagainya, gaya hambatan dalam penghalang kotak menjadi dominan karena bentuknya yang tajam dan sudut yang tegas. Ketika fluida mengalir melewati penghalang kotak, tekanan di depan penghalang meningkat secara signifikan. Sementara tekanan di belakang penghalang menurun drastis. Perbedaan ini menghasilkan gaya hambatan yang lebih besar yang dapat dihitung menggunakan rumus FD sama dengan 1/2 rho V kuadrat CdA. FD itu adalah gaya hambatan, rho adalah densitas fluida, P adalah kecepatan aliran, dan CD adalah koefisien drag, dan A adalah area referensi. Selanjutnya pada penghalang melengkung, memungkinkan aliran fluida untuk mengalir lebih lancar di sekitar penghalang, lalu mengurangi perubahan tekanan yang mendadak, di mana hal ini tuh dapat mengurangi hambatan tekanan
dan koefisien hambatan gesekan menjadi lebih dominan, di mana koefisien drag pada penghalang melengkung cenderung lebih rendah, menunjukkan resistensi yang lebih kecil terhadap aliran. Rumusnya sama seperti penghalang kotak yang dipakai, yaitu selanjutnya yang terakhir itu adalah metode yang saya gunakan atau jurnal ini gunakan untuk melakukan analisis terhadap penghalang kotak dan penghalang melengkung, yaitu dengan metode numerik dalam analisis aliran, yaitu metode numerik khususnya yaitu Computational Fluid Dynamics atau CVD, di mana telah menjadi alat penting dalam analisis aliran fluida. Menurut Anderson, CVD memungkinkan simulasi yang akurat dari karakteristik aliran di sekitar berbagai bentuk penghalang. Dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes, CVD dapat memberikan informasi detail tentang distribusi kecepatan, tekanan, dan turbulensi yang sulit diperoleh melalui metode eksperimental. Teori yang mendasari metode numerik ini adalah diskritasi persamaan diferensial parsial yang dapat dituliskan sebagai do U per do T plus U dikali sigma U sama dengan 1/2 sigma P plus V sigma kuadrat U, di mana U adalah kecepatan aliran, P adalah tekanan, Rho adalah densitas fluida, dan V adalah viskositas kitempati. Jadi persamaan ini digunakan untuk memprediksi perubahan kecepatan dan tekanan sekitar penghalang. Studi oleh John Danley menunjukkan bahwa penghalang kotak cenderung meningkatkan turbulensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghalang melengkung. Turbulensi ini dapat diukur menggunakan parameter seperti bilangan Reynolds yang didefinisikan sebagai RE sama dengan rho U L per viskositas dinamisnya. Lalu selanjutnya penelitian oleh Zhang di 2018 juga menunjukkan bahwa penghalang kotak cenderung menciptakan zona stagnasi yang lebih besar di belakang penghalang, di mana zona stagnasi ini dapat diukur menggunakan parameter seperti bilangan Strouhal yang didefinisikan sebagai ST sama dengan FL per U. Selanjutnya yaitu di bab selanjutnya ada metode. Di sini yang pertama ada pendekatan penelitian. Seperti yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka tadi, penelitian ini menggunakan pendekatan numerik berbasis computational fluid dynamics untuk menganalisis karakteristik aliran fluida di sekitar penghalang kotak dan melengkung. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mensimulasikan aliran fluida secara akurat. Lalu selanjutnya persamaan dasar yang dipakai yaitu ada persamaan kontinuitas, ada persamaan momentum atau yang kita gunakan adalah Navier-Stokes. Lalu yang telah disebutkan dalam pendahuluan yaitu hukum Bernoulli. Ini adalah gambar hasil aliran sungai atau gambar proyek yang saya buat untuk jurnal ini. Yang pertama ini adalah gambar satu adalah aliran sungai penghalang melengkung, lalu gambar dua adalah aliran sungai penghalang. Lalu selanjutnya adalah formulasi matematisnya. Jadi untuk persamaan dasar yang digunakan dalam simulasi ini adalah persamaan kontinuitas dan persamaan momentum dalam kanal terbuka. Yang pertama ada persamaan kontinuitas, di mana seperti yang kita ketahui, persamaan kontinuitas untuk aliran satu dimensi dalam kanal terbuka dinyatakan dalam do A per do T plus do Q per do X sama dengan. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan luas penampang akibat perubahan ketinggian air harus dikompensasi oleh perubahan laju aliran sepanjang kanal. Lalu selanjutnya ada persamaan momentum. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan momentum dalam arah aliran dikendalikan oleh percepatan aliran. Selanjutnya ada implementasi numeriknya, maka implementasi numeriknya akan dilakukan dengan metode finite difference method,
di mana persamaan diferensial yang digunakan untuk memodelkan perubahan ketinggian air dapat didekati menggunakan skema beda hingga sama. Selanjutnya ada dikritasi persamaan kontinuitas. Selanjutnya ada dikritasi persamaan momentum. Lalu ada syarat batasnya. Syarat batas di depan hambatan, syarat batas pada hambatan melengkung, syarat batas pada hambatan kotak. Lalu selanjutnya yaitu ada implementasi dan visualisasi, di mana simulasi numerik akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu instalasi parameter awal, iterasi waktu, penerapan syarat bahasa, batas, dan analisis hasilnya nanti, serta visualisasi hasil atau gambar yang telah saya simulasikan. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu saya akan membuat kode atau coding dengan Python untuk menampilkan hasil aliran sungai yang telah saya buat untuk project UTS-nya yang tampil dengan kode Python tersebut. Sehingga di sini saya sudah membuat kodenya dan saya akan menjelaskan kodenya satu persatu. Untuk import NumPy NP dan import lainnya ini, di mana NumPy ini adalah untuk komputasi numerik seperti array dan operasi matematika. Lalu untuk matplotlib itu adalah untuk plotting grafiknya nanti. Lalu matplotlib colors ini untuk mengatur skala warna dalam visualisasinya. Selanjutnya itu ada parameter grid yaitu nx, ny. Ini adalah jumlah grid secara horizontal dan vertikal, di mana adalah 200 sampai 100. Lalu linspace X sama linspace Y ini, yaitu untuk membuat titik-titik data dari 0 sampai 200 dan 0 sampai 100. Lalu mesh grid itu adalah untuk menghasilkan 2D grid dari vektor X dan Y. Selanjutnya yaitu ada fungsi penghalang melengkung lebih akurat, yaitu dengan menggunakan kode ini, di mana barrier top ini adalah untuk batas atas penghalang yang bergelombang sinus. Lalu untuk barrier bottom ini adalah untuk batas bawahnya. Lalu kode selanjutnya yaitu untuk kecepatan aliran laminer, di mana velocity ini adalah untuk matriks 0 yang dipakai untuk menyimpan nilai kecepatan. Lalu U ini untuk kecepatan arah horizontal dan V-nya adalah kecepatan arah vertikal. Lalu selanjutnya syarat batas, maka ini adalah kecepatan pada ujung kiri dan ujung kanannya akan di setup tetap satu atau inflow dan outflow. Selanjutnya di sini adalah untuk mengatur iterasi kecepatan alirannya. Yang pertama yaitu untuk titik I dan titik J berada di penghalang atas. Jika iya, maka velocity-nya akan dihitung berdasarkan seberapa dekat dengan bagian atas. Untuk U disesuaikan dari jarak pusat vertikal. Maka apabila tidak sesuai, nantinya akan kecepatan di set 0 atau tidak akan ada aliran di luar area. Selanjutnya adalah visualisasi plot FIG ini. Nah, dalam kode ini akan membuat kanvas untuk gambar, lalu untuk um, CMap ini akan menentukan color map yang warna biru, serta norm ini akan menormalkan nilai velocity ke rentang warna tertentu. Selanjutnya adalah menggambar kontur dan penghalang. Nah, di sini menggunakan kode kontur P-color mesh, di mana akan menggambarkan warna berdasarkan kecepatan, serta dalam kode ini fill between menggambarkan bagian penghalang atas dan bawah dengan warna merah tua.
Selanjutnya menambahkan vektor kecepatan panah dengan kode AX Quiver ini, di mana akan menggambarkan panah arah dan besar kecepatan di tiap titik. Dengan ini saya menambahkan angka 5, maka hanya tiap 5 titik agar tidak terlalu padat. Lalu selanjutnya yaitu untuk tambahan visual dengan menggunakan ini kode tersebut menambahkan color bar dengan label kecepatan. Selanjutnya adalah label atau judul grafik. Di sini judulnya adalah simulasi aliran air dengan penghalang melengkung. Jadi setelah itu akan saya munculkan, ini adalah muncul dari grafik hasil coding atau kode Python yang telah saya buat, yaitu simulasi aliran air dengan penghalang melengkung. Di mana pembahasannya dalam simulasi ini berbentuk gelombang sinusoidal yang lebih akurat dalam mempresentasikan hambatan alami seperti dinding pipa atau saluran air yang tidak merata. Kurva penghalang bagian atas dihitung dengan menggunakan persamaan tersebut. Selain itu, kecepatan aliran itu tersebut didefinisikan seluruh domainnya. Sehingga kondisi batas didapatkan dengan menyatakan bahwa kecepatan masuk di sisi kiri dan kecepatan keluar di sisi kanan bernilai 1. Lalu selanjutnya di titik berada di luar area yang diperbolehkan untuk aliran. Maka panah vektor kecepatan hambatan dalam gambar tersebut ditambahkan menggunakan AX Quiver yang menampilkan aliran fluida pada titik-titik yang tersebar. Selanjutnya ini adalah kode untuk aliran air dengan penghalang kotak. Untuk penghalang kotak sepertinya yang import NumPy tadi itu sama seperti penghalang melengkung, di mana kode ini adalah untuk simulasi data numeriknya untuk NumPy, lalu Matplotlib-Pilotnya itu adalah untuk visualisasi grafik, dan Colors itu untuk atur skala warna. Untuk X, NX dan NY-nya sama untuk grid ukuran 200 horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan koordinat 2D dari X dan Y. Lalu selanjutnya adalah untuk fungsi penghalang kotak menggunakan baril itu sama, yaitu dengan posisi pojok kiri di tiap penghalang semua kotak. Di sini saya menggunakan lebar 15 dan tingginya 2. Selanjutnya adalah untuk velocity and once, like itu kodenya untuk semua aliran awalnya akan bernilai 0,6. Lalu komponen kecepatan arahnya ini adalah untuk horizontal ke kanan, dan V adalah komponen vertikal 0. Lalu untuk syarat batasnya sama seperti sebelumnya, aliran akan masuk ke kiri dan keluar ke kanan. Ini adalah 0,6 juga. Lalu di sini adalah kode untuk membuat penghalang grid, di mana max itu tadi sini adalah untuk mendeteksi titik-titik di dalam area kotak penghalang. Lalu selanjutnya adalah untuk filter vektor agar tidak menembus penghalang. Kode ini adalah untuk di mana di area penghalang nilainya tidak akan diubah agar quiver tidak muncul di situ. Selanjutnya adalah untuk plot visualisasi sama seperti yang di atas. Lalu untuk kontur ini adalah untuk plot kecepatan dan gambar penghalang. Selanjutnya
Pada kode ini, Aquifer ini adalah gambar panah arah kecepatan, tapi diperpanjang setiap 12 titik. Sehingga nanti akan panah area kecepatannya setiap 12 titik. Kalau adalah untuk menambahkan warna kecepatan, lalu label dan judul ini untuk format grafik dan judulnya. Lalu ini adalah gambar yang telah saya buat untuk aliran penghalang kotak dari kode yang telah saya buat tadi dalam untuk aliran simulasi aliran air dengan penghalang kotak. Selanjutnya yaitu penjelasan dari em, gambar tersebut, di mana gambar tersebut dibuat untuk beberapa penghalang kotak ditempatkan dalam domain dengan posisi yang telah ditentukan. Penghalang ini memiliki lebar 15 unit dan tinggi 20 unit. Dengan titik awalnya berada pada koordinat yang berbeda dengan titik awalnya eh, sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, penghalang kotak yang dimasukkan ke dalam domain dengan cara menetapkan kecepatan dalam area penghalang menjadi nol ini dilakukan dengan membuat masking menggunakan operasi logika pada array koordinat X dan Y. Setelah itu, penghalangnya akan dilakukan penyaringan pada vektor kecepatan agar panah yang menunjukkan arah aliran tidak muncul di dalam penghalang. Ini dilakukan dengan mengganti nilai kecepatan dalam area penghalang. Lalu, selanjutnya sebagai elemen, maka kecepatan aliran tersebut akan diberikan menggunakan aquifer untuk memperlihatkan arah alirannya agar em, waktu yang dibutuhkan sesuai dengan nilai minimum dan maksimumnya sama dengan 0, selanjutnya adalah bab penutup. Pertama, simpulan dua kode di atas akan mensimulasikan aliran air lamier yang dipengaruhi oleh penghalang yang domain dua dimensi. Pada kode pertama, penghalang berbentuk kotak dengan beberapa posisi tetap, sedangkan pada kode kedua, berbentuk penghalang melengkung yang lebih realistis dalam mempresentasikan hambatan alami dan dalam aliran fluida. Kedua simulasi ini menggunakan pendekatan grid untuk mempresentasikan aliran dan menggunakan metode numerik pada menghitung distribusi kecepatan dalam domain tersebut. Maka perbedaan utama antara kode terletak pada kompleksitas bentuk penghalang dan dampaknya terhadap aliran. Dalam visualisasi kedua kode menggunakan peta warna biru untuk menggambarkan distribusi kecepatan serta panah vektor untuk menunjukkan arah aliran. Maka secara keseluruhan simulasi ini menunjukkan bagaimana penghalang dapat mempengaruhi pola aliran. Selanjutnya saran di mana saya di sini ada beberapa saran untuk jurnal. Selanjutnya pertama ada peningkatan akurasi simulasi. Yang kedua ada variasi kecepatan inlet. Lalu pengaruh viskositas fluida yang sebenarnya tidak disebutkan dalam jurnal ini. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka, di mana daftar pustakanya telah saya tambahkan dalam jurnal tersebut. Mungkin itu saja penjelasan jurnal yang telah saya buat dengan judul Analisis pada Aliran Sungai dengan Penghalang Berbentuk Kotak dan Melengkung untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.